Baik, selamat sore untuk kita semuanya. Shalom. Halo. Puji Tuhan ya, untuk kita pada hari ini kita bisa berkumpul bersama-sama ya. Hari ini kita membahas satu tema yang cukup menarik ya. Nah ini sebelum saya lanjutkan dulu, saya mau tanya, tadi dari awal kami sudah bicarakan, kira-kira apakah mengerti semua dengan bahasa Indonesia atau perlu diterjemahkan bahasa Mandarin? Apakah perlu diterjemahkan bahasa Mandarin? Kira-kira yang kurang mengerti boleh langsung ngomong gitu. Kalau ada respons, kami akan terjemahkan bahasa Mandarin. Bagaimana? Perlu diterjemahkan? Nah, karena kita punya kendala begini ya, saya jelasin sedikit. Sebenarnya kita pingin jelasin dalam, kita pingin ada terjemahan dalam bahasa Mandarin, termasuk di ibadah umum selama ini, di doa juga. Tapi masalahnya adalah kita masih ada PPKM, sehingga penerjemah itu nggak bisa hadir di sini. Ya, kita belum bisa untuk bersama-sama di mimbar berdiri bersama. Jadi itu salah satu kesulitannya. Kalau penerjemah dari rumah, maka kendalanya itu adalah di sinyal internet. Sehingga suara seringkali putus, kadang kami ngomong tidak didengar oleh penerjemah, dan itu cukup mendapat kesulitan yang sangat besar. Sehingga untuk beberapa waktu ke depan mungkin belum ada terjemahan dulu. Bukan tidak mau terjemahan ya, tapi karena faktor PPKM yang sedang berlaku, karena penerjemah ini harusnya di samping saya nih sekarang, harusnya. Jadi kalau bersama-sama itu menerjemahkannya lebih gampang. Jadi itu salah satu pertimbangan selama ini tidak ada penerjemah di dalam khotbah, juga di dalam ibadah. Jadi kami sangat meminta maaf atau meminta pengertian dari Bapak Ibu, saudara sekalian, khususnya orang tua kami ya, senior-senior kami. Nanti kalau situasi udah baik lagi, nanti kita adakan lagi bahasa Mandarin. Ada terjemahan di dalam khotbah. Jadi sore ini kita tanpa penerjemahan dulu ya, satu bahasa saja. Setuju? Yang setuju boleh angkat jempol. Pingin lihat di layar? Kalau setuju angkat jempol semuanya. Baik, pada angkat jempol ya. Oke. Kita akan masuk di dalam khotbah hari ini ya. Jadi saya ajak kita berdoa dulu bersama-sama. Mari kita tundukkan kepala kita dan kita berdoa. Terima kasih, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan Allah kami. Oleh karena di sore hari yang begitu baik ini, kami bisa berkumpul bersama, berinteraksi bersama melalui Zoom. Meskipun kerinduan hati kami adalah ingin tatap muka, ingin ngobrol bersama, tetapi situasi masih membuat kami sulit untuk tatap muka. Sehingga banyak hal yang menjadi gangguan di dalam persekutuan kami. Tetapi kami juga sangat bersyukur karena melalui Zoom ini kami bisa saling menyapa satu dengan yang lain. Kami bisa saling menguatkan, juga saling bersekutu bersama-sama. Dan kami yakin bahwa hal ini telah membantu kami sehingga kami boleh menikmati relasi dengan Tuhan dan juga relasi dengan saudara seiman kami. Dan saat ini kami mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah Engkau yang berbicara sehingga kami pun boleh dikuatkan, bahkan diterangi dan dipimpin oleh perkataan-Mu. Kami berdoa dan kami serahkan seluruh waktu ini di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Nah, saudara, saya menyapa kita sekali lagi. Salam untuk kita semuanya. Salam, puji Tuhan ya. Nah, saudara-saudara, hari ini kita membahas satu tema yang luar biasa, yaitu merdeka atau mati. Ya,
karena tema ini berkaitan dengan perayaan daripada kemerdekaan negara kita ya. Jadi saya ingin kita ada yel-yel dulu ya. Ya, yel-yel sebentar, yel-yelnya gampang ya. Kalau saya bilang merdeka atau mati, maka Bapak Ibu yang ada di rumah itu menjawab merdeka, merdeka, merdeka. Oke ya, kita tes dulu ya. Merdeka atau mati? Merdeka, merdeka, merdeka. Oke, saya melihat responsnya masih sedikit ya. Saya rindu kita benar-benar angkat tangan dan ngomong merdeka, merdeka, merdeka dengan yakin gitu ya. Oke, saya tanya ya, merdeka atau mati? Merdeka, merdeka, merdeka. Waduh, saya lihat luar biasa. Saya satu lagi, kalau saya bilang Indonesia, maka Bapak Ibu hanya ngomong cukup sekali merdeka. Saya tes ya. Indonesia? Merdeka. Oke, sekali lagi. Indonesia? Merdeka. Merdeka atau mati? Merdeka, merdeka, merdeka. Indonesia? Merdeka. Wah, tepuk tangan untuk kita semuanya. Luar biasa. Kita punya semangat di dalam kita menyambut kemerdekaan negara kita Indonesia yang ke-76. Nah, saudara-saudara, Indonesia ini sudah mencapai usia 76 tahun. Nanti hari Selasa depan ini kita akan rayakan bersama-sama. Ini bukan usia yang muda, ya. Ini adalah usia yang sudah sangat senior sekali ya. Kalau diumpamakan dengan usia kita, ini adalah sudah usia yang penuh dengan bonus ya. Kalau diumpamakan dengan usia manusia. Ini banyak bonusnya. Nah, kita sangat bersyukur. Nah, saya mau tanya dulu di sini AI atau asu-asu yang sudah usia 76 tahun yang pas tahun ini usianya 76 tahun. Boleh angkat tangan? Kira-kira ada nggak di sini yang usianya pas 76? Semu Yulia. Oh, Semu ya. Bu, boleh diubah layarnya jadi ini sebentar. Ya, galeri. Oke. Semu Yulia. Mana Semu ya? Saya coba lihat dulu ya sebentar. Saya cari di layar dulu. Pak, oke, puji Tuhan. Semu Yulia. Jadi pas 76 tahun ya. Baik. Apakah ada lagi selain Semu Yulia? Sebenarnya kita pingin dengar ya, sharing dari yang usianya pas 76 tahun. Kira-kira bagaimana sih perjuangan Indonesia di awal-awal meraih kemerdekaan itu ya. Walaupun waktu itu mungkin Semu Yulia misalnya pas lahirnya itu di tahun 45 ya. Tapi pasti melihat awal-awal perkembangan Indonesia setelah usia 7 tahun, 8 tahun gitu ya. Jadi setelah 8 tahun merdeka, 9 tahun, 10 tahun merdeka. Kira-kira Semu Yulia mau sharing sedikit bagaimana perjuangan bangsa Indonesia di awal-awal kemerdekaan itu. Bagaimana mempertahankan Indonesia ini. Semu Yulia mic-nya belum dibuka ya. Iya. Iya. Barangkali sambil mempersiapkan, kita tunggu ya dari Semu. Di usia yang di atas 76, mungkin ada yang 77 atau 80 begitu. Ada? Saya lihat sih ada beberapa ya. Ada AI Lin Meing. Nah, itu AI Lin Meing usianya sudah 86 ya, Cimeri. 85. Ah, ini sudah berapa tahun ya sebelum Indonesia merdeka begitu ya? 9 tahun barangkali ya. AI mau sharing kira-kira bagaimana perjuangan waktu itu? Pakai bahasa Kek atau Mandarin nanti Cimeri bisa terjemahkan. Silakan nih. Katanya belum ada sharing, Muse.
sharing tentang perjuangan Indonesia di tahun-tahun 45. Apakah Mama cukup ingat, Ci? Masih tahu sih kalau zaman-zaman Jepang dulu susahnya gimana, bisa cerita. Ya, boleh cerita sedikit bagi kita yang muda-muda? Oh, katanya dulu waktu Jepang itu sembunyi-sembunyi, ngungsi kemana-mana. Iya. Caranya keluarga ini. Pulang keluar. Oke. Kita jadi dari AI Lin Meing sudah cukup ya kalau gitu ya, Cimeri? Ya. Oke, kita dengar dari Semu Yulia sebentar. Silakan Semu Yulia. Puji Tuhan. Puji Tuhan, ya. Jadi bagaimana merasakan perjuangan Indonesia di awal-awal kemerdekaan, kurang lebih 8 tahun, 9 tahun setelah kemerdekaan begitu? Bagaimana rasanya waktu itu kurang lebih di tahun 50-an? Semua berjuang terus. Berjuang terus. Berjuang terus, oke. Jadi semboyan merdeka atau mati ini sangat dikumandangkan ya waktu itu ya? Ya. Oke. Baik. Oleh karena zaman-zaman itu adalah satu masa yang saya kira tidak mudah ya, iya. Ya. Karena waktu itu masih ada Belanda ya. Sama Jepang ya. Ya. Oke, baik. Terima kasih ya Semu Yulia untuk responsnya pada hari ini. Nah, saudara-saudara, awal-awal perjuangan bangsa Indonesia itu memang sangat tidak mudah ya. Kalau kita lihat tuh mempertahankan kemerdekaan itu nggak gampang. Makanya semboyan merdeka atau mati ini sangat memberikan semangat, sangat memberikan satu spirit di dalam jiwa masyarakat Indonesia, para tentara, mereka berjuang bagaimana menjaga, mempertahankan, memperjuangkan kemerdekaan Indonesia yang sudah diproklamirkan ya 17 Agustus 1945. Nah, saudara-saudara, tentunya kemerdekaan ini adalah sesuatu hal yang memang mendatangkan sukacita bagi seluruh rakyat Indonesia ya. Seluruh rakyat bersukacita. Bahkan juga kita semua juga sampai hari ini sangat merasakan bagaimana kemerdekaan ini, ya. Dan kalau kita perhatikan pada hari ini bahwa aneka perayaan dilakukan untuk menyambut kemerdekaan Indonesia. Misalnya kalau kita melihat, yaitu adalah sekarang setiap rumah itu ya dari dulu ya, bukan hanya sekarang, dari dulu harus pasang bendera ya di rumah. Pasang bendera di kantor, pasang bendera termasuk di sekolah, di gereja kita juga kita sudah pasang. Bahkan kalau kita lihat juga di jalan-jalan sekarang ya, dipasang juga bendera ya. Jalan-jalan dihiasi dengan bendera merah putih, bahkan mal-mal juga ya sekarang memasang bendera merah putih. Toko-toko yang jualan, baik yang jual makanan, yang jual baju dan berbagai tempat itu juga memasang bendera merah putih. Aneka perayaan itu dilakukan untuk memeriahkan, untuk memperingati, untuk mengingat bahwa Indonesia sudah merdeka. Kita ini sudah merdeka. Misalnya lagi kita juga melihat banyak perlombaan-perlombaan dilakukan. Ya, misalnya perlombaan makan kerupuk ya, misalnya. Kalau nggak salah pernah juga Usia Indah bikin lomba ya penataannya. Usia Indah pernah ya? Lomba kemerdekaan atau belum ya? Oh ya, nyusun gambar ya, pernah kata Pak Natan ya. Ya itu juga salah satu perlombaan. Kalau anak-anak muda itu makan kerupuk ya atau panjat pohon begitu ya. Ada juga yang main pingpong. Itu ada juga gitu ya.
beberapa tahun lalu kita juga melaksanakan ya tanding pingpong, catur ya. Saya ingat Pak Thomas pernah juga ikut pertandingan catur begitu ya untuk merayakan akan kemerdekaan Indonesia ini. Ada juga yang karaoke. Ya mungkin ada AI asu-asu pernah ikut lomba karaoke ya menyambut HUT RI ya. Nah, saudara, banyak sekali perayaan dilakukan. Misalnya kita juga menyaksikan itu entah mobil, entah motor, entah bahasa, entah beca juga mereka menghiasi kendaraan mereka dengan berbagai macam dekorasi-dekorasi yang dilakukan ya, seperti bendera dan sebagainya. Nah, tadi siang itu saya dengar satu berita, yaitu adalah istana itu di atas udara istana ya, berkibar bendera merah putih. Wah, luar biasa. Itu tadi saya melihat di TV dengan helikopter ya, jadi bendera begitu besar berkibar di atas langit istana, dan nanti di tanggal 17 itu mereka akan kibarkan bendera itu bersama-sama. Itu sesuatu yang luar biasa. Bahkan kalau kita lihat juga bendera-bendera bukan yang dikibarkan di langit, ya, di langit istana, di udara istana, tapi juga entah di gunung, ya, di atas gunung-gunung yang tinggi, bahkan juga di dasar laut, menancapkan bendera Indonesia yang memang menandakan kita ini sudah merdeka. Nah, saudara, kalau kita lihat ini adalah sebuah kemerdekaan secara fisik. Sekali lagi saya katakan, saudara, ini adalah kemerdekaan secara fisik. Kita sudah nggak dijajah lagi. Kita sudah nggak diperhamba. Kita udah nggak diperbudak lagi. Kita sudah bebas. Kita bisa mengatur negara kita sendiri. Kita tidak diatur oleh bangsa lain. Kita tidak dijajah oleh negara lain. Kita mengatur negara kita sendiri, pemerintahan kita sendiri. Tetapi saudara-saudara, satu hal yang saya merenungkan, secara fisik Indonesia ini sudah merdeka, saudara. Tetapi bagaimana kemerdekaan yang lain? Oleh karena kemerdekaan itu bukan hanya kemerdekaan fisik, tetapi juga kemerdekaan secara rohani. Nah, ada kemerdekaan secara spiritual, ada kemerdekaan secara batiniah, ada kemerdekaan rohani. Bagaimana dengan Indonesia? Apakah kita di Indonesia ini sudah benar-benar merdeka? Sudah benar-benar merdeka dan bebas, ya, mengalami kemerdekaan secara rohani itu, saudara. Nah, kalau kita melihat, saudara, justru ini adalah sesuatu hal yang kalau kita lihat secara fisik Indonesia merdeka, tapi secara rohani itu, saudara, banyak yang masih diperbudak oleh dosa, banyak yang masih menjadi hamba dosa, saudara. Nah, faktanya kalau kita lihat bagaimana dalam perkembangan Indonesia selama 76 tahun ini, justru kita menyaksikan bagaimana korupsi merajalela di negara ini, saudara-saudara. Nah, misalnya kalau kita memperhatikan, ya, terakhir ini misalnya bantuan sosial untuk COVID, itu dikorupsi, saudara. Ya, termasuk menterinya sendiri, saudara. Kementerian yang semestinya bisa melayani dengan baik, tapi justru dia yang mengkorupsi. Termasuk juga uang tunai, bantuan sosial. Banyak yang disunat, banyak yang dipotong, saudara. Yang seharusnya itu dari perintah, dari istana diperintahkan, ini bantuan harus sampai ke tangan mereka. Tapi di jajaran bawah itu akhirnya bantuan itu dipotong, saudara. Seharusnya dapat 600, akhirnya dapat 300.000. Seharusnya dapat 900, ada yang dapat tinggal 600. Nah, saudara-saudara, ini sangat menyedihkan kita. Dan banyak sekali kasus-kasus yang lain kalau kita lihat terjadi di dalam negara kita ini. Dan bukan hanya di dalam jajaran pemerintah hal ini terjadi. Tetapi hampir semua lapisan masyarakat juga terjadi, saudara. Kalau kita lihat juga di lembaga Kristen pun korupsi juga terjadi. Jadi apakah ini yang namanya merdeka, saudara? Memang secara fisik kita sudah merdeka. Tetapi kita juga melihat ada kemerdekaan yang lain yang belum terjadi. Sehingga terjadi korupsi di lembaga-lembaga Kristen, entah di rumah sakit milik Kristen, di sekolah milik Kristen. Bahkan saudara kita lihat juga di gereja.
terjadi juga korupsi. Terjadi korupsi di gereja. Misalnya kita banyak menyaksikan gereja-gereja yang akhirnya korupsi. Entah rohaniawan, entah pelayan-pelayannya. Nah saudara, memang ini begitu menyedihkan hati kita saudara ya. Jadi kalau kita melihat itu, mungkin kita bertanya di mana lagi tempat di mana betul-betul kemerdekaan itu hadir. Di mana dan bagaimana kemerdekaan yang sejati itu benar-benar terjadi. Nah saudara, ini yang saya ajak kita untuk memikirkan dan menggumulkan pada sore hari ini. Yaitu adalah kemerdekaan sejati itu kita peroleh melalui siapa? Di mana terjadinya? Bagaimana kita bisa mengalaminya? Nah saudara, saya ajak kita melihat firman Tuhan. Kita pertama-tama membuka di dalam Yohanes pasal yang ke-8. Ayat yang ke-30 sampai ke-36. Silakan Bapak Ibu, ai-ai, asu-asu membuka Injil Yohanes. Jadi di perjanjian baru itu ada Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Ya, jadi yang keempat. Silakan buka Yohanes pasal 8. Saya tunggu Bapak Ibu untuk membukanya ya. Silakan ambil Alkitab masing-masing ya. Yohanes pasal yang ke-8. Lalu lihat ayat yang ke-30. Oke, saya akan bacakan ya untuk kita ayat ini. Demikian firman Tuhan ya. Yohanes 8 ayat 30 sampai 36. Judulnya itu kebenaran yang memerdekakan. Saya bacakan. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Saudara-saudara, kita lihat di sini ada satu kalimat mengatakan, dan kebenaran itu akan memerdekakan. Jadi kebenaran itu saudara akan memerdekakan, akan membebaskan. Kebenaran itu akan betul-betul mendatangkan kemenangan. Tetapi kita perlu bertanya saudara, kebenaran itu siapa? Kebenaran itu apa? Sehingga itu benar-benar memerdekakan kita. Dan kita dimerdekakan dari siapa? Nah ini juga penting saudara. Kita dibebaskan dari apa? Kita dimerdekakan, diberi kemenangan itu dari apa? Nah Tuhan Yesus di dalam ayat yang ke-33 sampai 35 menjelaskan kepada kita, sebenarnya kita dibebaskan dari apa? Nah dibebaskan dari apa kata Yesus itu adalah berkaitan dengan dosa. Nah orang yang masih dikuasai oleh dosa, dia disebut sebagai hamba dosa. Tetapi kebenaran itu akan memerdekakan setiap orang yang menjadi hamba dosa. Nah kita lihat ya bagaimana Tuhan Yesus kemudian menjelaskan hal itu ketika dia ditanya saudara. Ini orang-orang yang waktu itu mendengar Tuhan Yesus ya orang-orang Yahudi. Mereka bertanya. Mereka menjawab Tuhan Yesus. Mereka menjawab begini. Jawab mereka, kami adalah keturunan Abraham. Ayat 33 ya. Kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Jadi mereka merasa karena mereka keturunan Abraham, maka mereka tidak menjadi hamba siapapun. Jadi mereka melihat diri mereka itu adalah sebagai keturunan Abraham yang tentunya punya hak istimewa begitu ya. Jadi mereka berkata, bagaimana engkau dapat berkata kamu akan merdeka? Tetapi Tuhan Yesus membawa mereka untuk mengerti hal yang paling esensi. Hal yang paling rohani yang barangkali mereka tidak pikirkan. Di dalam ayat 34 Tuhan Yesus berkata kepada mereka, kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Jadi luar biasa saudara. Sebenarnya Tuhan Yesus itu mengatakan orang yang berbuat dosa justru dia adalah hamba dosa. Orang yang berbuat dosa, orang yang masih hidup di dalam dosa, dia menjadi hamba, menjadi budak
Dan orang itu kalau belum merdeka, maka dia terus menjadi hamba daripada dosa itu. Jadi ini sesuatu hal yang kalau kita lihat, sebenarnya memutarbalikkan pemikiran orang pada zaman itu. Tapi juga ini membawa kita untuk memikirkan hari ini, saudara. Bahwa orang-orang yang masih berbuat dosa, yang masih terus tinggal di dalam dosa, adalah dia itu hamba dosa. Belum mengalami kemerdekaan. Tetapi tadi Tuhan Yesus sudah mengatakan bahwa kebenaran akan memerdekakan. Jadi kebenaran yang mana ini, saudara? Siapa itu kebenaran yang akan memerdekakan kita? Nah, kita akan melihat di ayat 36 dikatakan, jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Jadi kebenaran yang dimaksud itu adalah Tuhan Yesus sendiri, saudara. Jadi yang memerdekakan kita dari dosa, yang membebaskan kita dari perbudakan dosa, itu adalah Tuhan Yesus. Sehingga saudara, hari ini kita bisa melihat bahwa sebenarnya kemerdekaan yang sejati itu adalah terletak di dalam Kristus. Kemerdekaan yang sejati ada di dalam Tuhan Yesus. Dan saudara-saudara, tentunya jikalau kita sudah mempunyai Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita, kita sudah percaya Tuhan Yesus, maka kita adalah orang-orang merdeka. Kalau kita sudah ikut Tuhan Yesus, kita sudah menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka kita bukan lagi hamba dosa. Kita adalah orang yang sudah menjadi milik Kristus, yang sudah dibebaskan dari perhambaan dosa. Nah, dosa itu adalah sebenarnya upahnya itu kematian. Itu sebabnya dosa itu begitu menakutkan sebenarnya. Kalau orang tidak dilepaskan dari yang namanya dosa, saudara, maka firman Tuhan berkata upah dosa itu kematian. Dan ini bukan kematian fisik saja, tetapi juga kematian yang kekal. Itu yang di dalam Roma itu dijelaskan, upah dosa adalah maut. Upah dosa adalah kematian. Dan jikalau orang hidup di bawah kuasa dosa, saudara, maka tidak ada harapan bagi orang seperti itu. Tidak ada harapan. Meskipun mungkin dia sudah merdeka, seperti Indonesia ini, saudara ya. Tapi kalau dia belum mengalami kemerdekaan yang sejati di dalam Kristus, orang itu akan mati di dalam dosanya. Orang itu akan binasa. Orang itu akan mengalami yang namanya penderitaan yang kekal. Tetapi kalau dia sudah mengalami kemerdekaan di dalam Kristus, maka orang itu adalah orang yang benar-benar mengalami kemerdekaan yang sejati. Dan kemerdekaan seperti ini yang sebenarnya kita bicarakan sore hari ini, saudara. Dan kemerdekaan ini yang seharusnya terjadi di dalam kehidupan kita. Kemerdekaan ini harusnya menjadi pengalaman kita. Dan saya yakin Bapak Ibu dan kita semua yang selama ini sudah mengikut Kristus, sudah melayani Dia, kemerdekaan itu sudah menjadi milik kita. Amin. Kemerdekaan itu kita sudah alami. Sudah menjadi bagian di mana kita mempunyai kemenangan. Kemenangan melawan dosa. Kemenangan melawan dunia ini. Nah, saudara-saudara, ada satu bagian firman Tuhan yang saya ingin bacakan untuk kita, yaitu adalah di dalam Roma pasal 6, di dalam ayat 17 ya, 18. Demikian firman Tuhan berkata ya, Bapak Ibu bisa mendengarkan ya. Roma pasal 6 ayat 17 sampai 18. Tetapi syukurlah kepada Allah. Dahulu memang kamu hamba dosa. Nah, saudara ingat ya, firman Tuhan ini dahulu ya. Dulu kita itu hamba dosa. Kemudian dikatakan, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Jadi kalau dulu mungkin kita itu adalah hamba dosa. Tapi sekarang karena Kristus itu kita sudah dimerdekakan dan kita sudah menjadi hamba kebenaran. Jadi ini adalah sebenarnya status kita sekarang.
sebagai orang-orang yang sudah ada di dalam Kristus. Status kita bukan kayak dulu lagi hamba dosa. Tapi sekarang kita ini adalah orang yang sudah merdeka. Orang yang sudah merdeka, yang tidak berada lagi di bawah kuasa dosa. Tetapi orang yang sudah menjadi hamba kebenaran. Nah, ada kebenaran yang saya ingin mau sampaikan kepada kita, saudara. Kalau kita itu sudah menjadi hamba kebenaran, sudah menjadi orang yang merdeka. Maka misalnya begini ya, saya kasih contoh. Kalau kita di Indonesia ini, kita kan sudah merdeka ya. Orang di Indonesia ini kalau sudah merdeka, bukan berarti kalau kita ini sudah merdeka, kita juga bebas untuk melakukan apa saja. Tentunya tidak, saudara-saudara. Walaupun kita sudah merdeka, bahkan sudah 76 tahun kita merdeka, bukan berarti kita ini boleh melakukan apa saja. Tidak. Tetap kita harus menaati aturan. Harus mengikuti apapun yang menjadi peraturan di dalam negara kita Indonesia. Kita nggak bisa berkata, kalau misalnya kita terobos lampu merah, lalu kita berkata, kita udah merdeka. Jadi boleh melakukan apa saja. Nggak bisa, saudara. Itu polisi bisa langsung tangkap, polisi bisa langsung kasih surat tilang. Kenapa? Karena kemerdekaan itu bukan seperti itu merealisasikannya. Kemerdekaan itu berarti menerobos batas. Bukan. Kemerdekaan itu bukan berarti melakukan apa saja seenaknya. Bukan. Jadi arti daripada kemerdekaan itu nanti kita akan melihat justru adalah sebuah ketaatan. Sebuah hidup yang semestinya lebih berbuah. Karena kita ini sudah menjadi hamba daripada kebenaran. Nah, kalau kita lihat saudara di dalam ayat 22 ya, yaitu Roma 6 ayat 22, tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa ya. Ya, setelah kamu dimerdekakan dari dosa, setelah kamu menjadi hamba Allah, ini ayatnya bagus ya. Roma 6 ayat 22 tadi. Nah, sekarang dikatakan kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Nah, setelah kamu merdeka, lalu apa sih yang kita kerjakan? Setelah merdeka, apa sih yang harus kita lakukan? Setelah merdeka itu yang harus kita lakukan itu adalah memberi buah. Ternyata saudara, inilah kemerdekaan yang sejati sebenarnya. Setelah kita menjadi hamba Allah, setelah kita menjadi hamba kebenaran, maka aturan-aturan yang kita ikuti adalah aturan-aturan dari Allah. Sama seperti kita merdeka di negara Indonesia ini, maka aturan ini harus kita ikuti, saudara. Maka setelah kita dimerdekakan dari dosa, dimerdekakan dari segala kematian yang menakutkan itu, maka yang harus kita kerjakan yaitu adalah berbuah. Apalagi sebagai orang Kristen. Nah, di tengah negara kita ini, saudara, tentunya berbuah itu bisa menandakan ya bagaimana kita menjalankan tanggung jawab kita sebagai orang yang beriman di tengah bangsa kita. Misalnya kita harus bayar pajak. Misalnya saat ini pemerintah itu menetapkan harus pakai masker, ya kita harus pakai masker. Itu sebabnya kami tetap menjaga pakai masker, saudara ya. Untuk mengikuti salah satunya anjuran pemerintah. Jadi pakai masker. Ini dari pemerintah. Nah, demikian pun juga saudara, kalau kita sudah menjadi hamba kebenaran, maka semestinya kita pun juga menaati Allah lebih lagi. Saya baca satu ayat lagi di dalam Galatia pasal 5 ayat 13 ya. Silakan Bapak Ibu boleh membukanya juga kalau mau membuka. Galatia 5 ayat 13. Ini ayat juga sangat bagus ya. Saya bacakan ayat ini, di sini dikatakan, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Nah ini ya, kamu telah dipanggil untuk merdeka. Sekarang kita sudah dimerdekakan. Kita sudah enggak diperhamba lagi. Tapi ayat berikutnya berkata, janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Jadi memang kita sudah dimerdekakan. Tapi kemudian dikatakan, jangan gunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk hidup dalam dosa. Jadi kemerdekaan itu saudara sebenarnya itu ada batasannya ya.
Jadi kalau kita lihat itu nggak ada bebas itu yang boleh dikatakan bebas lalu bebas sebebas-bebasnya. Nggak ada, saudara-saudara. Nggak ada. Di dalam hidup ini kebebasan yang sejati ketika kita mentaati Tuhan sepenuhnya. Itu pengertian kebebasan. Tidak ada kebebasan yang tidak terkendali. Tidak ada kebebasan yang tidak terkontrol. Kebebasan yang sejati, kemerdekaan yang sejati ketika kita sepenuhnya mentaati Tuhan. Kita menggenapi kehendaknya dalam hidup kita. Maka saudara, kemerdekaan yang kita rayakan ini harusnya kita maknai dengan pengertian, dengan prinsip firman Tuhan seperti ini. Kita sudah merdeka, tapi tidak lagi menggunakan kesempatan kemerdekaan itu untuk hidup di dalam dosa, melainkan melayani seorang akan yang lain oleh kasih. Maka saudara, kiranya firman Tuhan hari ini boleh menolong kita sehingga di dalam menghayati, meresponi kemerdekaan kita, kemerdekaan yang kita rayakan. Bagi Indonesia ini, biarlah kita anak-anak Tuhan memaknainya seperti yang dikehendaki oleh Tuhan. Di dalam pasal 5 ayat 1 ya, Galatia 5 ayat 1, sebagai penutup saya bacakan. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita, karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Kiranya ayat ini boleh menjadi pegangan buat kita. Galatia 5 ayat 1 saya bacakan sekali lagi. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Kristus sudah memerdekakan kita. Karena itu berdiri teguh. Ya, firman Tuhan katakan berdiri teguh. Jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Jangan hidup lagi di dalam dosa. Terus semangat, terus setia kepada Tuhan. Lakukan firman-Nya. Dimanapun kita berada, biarlah hidup kita sebagai orang-orang yang menyatakan hidup bahwa kita sudah merdeka. Merdeka dengan mentaati akan firman-Nya di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tutup di dalam doa. Minta Contoh Andi boleh memimpin kita di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Engkau tahu penderitaan orang-orang yang diperbudak, dijajah oleh dosa dan menjadi hamba dosa. Dan tidak ada yang bisa melepaskan kami dari dosa yang mencengkeram, mengikat, membelenggu kami selama ini. Hanya karena tidak ada yang lain selain Tuhan Yesus yang mampu memutuskan dan juga mengangkat kuk perhambaan, membebaskan kami dari perbudakan dosa, sehingga kami boleh merdeka hari ini. Tuhan, kami tahu kami masih ada kedagingan-kedagingan, masih hidup di dalam tubuh yang lemah, tetapi kami percaya Tuhan, Roh-Mu yang kudus yang Kau karuniakan kepada kami, akan memampukan kami untuk mulai mematikan dosa-dosa. Amin. Mulai hidup di dalam kebenaran, tidak mengikuti keinginan-keinginan yang berdosa, keinginan-keinginan daging. Biarlah Tuhan, seiring kami setia, tekun, beribadah, mengikut Tuhan, membaca firman, Tuhan makin memurnikan kami, makin mematikan sifat-sifat yang jahat, yang jelek, yang berdosa di dalam diri kami. Supaya kami betul-betul hidup di dalam aturan kebenaran, bukan aturan semau-mau sendiri. Tuhan, terima kasih untuk kasih-Mu yang sudah menebus hidup kami yang menjadi budak dosa ini, sekarang menjadi hamba kebenaran. Amin. Menjadi hamba-hamba Allah yang hidupnya harus menyerupai Tuhan kami. Tuhan, berkatilah AI dan Asu usia indah ini untuk terus boleh menjadi teladan yang baik di keluarga, ketika mengajar cucu, anak, boleh memberikan teladan dalam sikap karakter yang baik, yang menunjukkan mereka orang-orang yang sungguh-sungguh boleh merdeka di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, jadikan setiap AI Asu ini boleh jadi saluran berkat di dalam keluarga masing-masing, di dalam gereja Tuhan, dan juga bagi orang lain. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penebus kami, pembebas hidup kami berdoa. Amin. Amin.